mulai dulu dari materi kita tentang paradigma penelitian kualitatif. Next. Oke, jadi di sini aku mau jelasin dulu tentang pengertian ke teman-teman. Jadi kalau menurut dari di buku Sugiono ini ya, ini berdasarkan buku Sugiono, buku kita semua para peneliti-peneliti di RSC. Sebenarnya untuk metode penelitian kualitatif sendiri itu merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan metode yang diperuntukkan meneliti pada objek yang alamiah. Dan di sini ada 4 unsur, di mana ada peneliti, triangulasi, induktif, dan makna. Kalau dijelaskan dari masing-masing unsur ini, sebenarnya penelitian kualitatif ini dilakukan pada objek yang alamiah biasanya memang. Terus objek yang alamiah ini objek yang berkembang itu apa adanya. Jadi kita melihatnya ya fenomena apa yang terjadi di lapangan kayak gitu. Dan nggak dimanipulasi oleh siapapun, baik oleh peneliti, terus dan kehadiran peneliti ini nggak mempengaruhi fenomena yang ada gitu loh. Jadi peneliti memang pure untuk meneliti fenomena yang ada di lapangan dan apa adanya tanpa ada manipulatif dan lain sebagainya. Makanya dalam penelitian kualitatif ini instrumen yang terpenting adalah peneliti itu sendiri atau human instrument. Jadi untuk peneliti untuk kualitatif sendiri, metode penelitian kualitatif sendiri, peneliti ini harus memiliki yang pastinya bekal teori yang nantinya akan dia bawa penelitian dan wawasan yang luas. Tapi enggak sepenuhnya sih ya. Karena peneliti itu kan juga punya sudut pandang masing-masing kayak gitu sih. Cuman yang lebih baik memang peneliti untuk penelitian kualitatif sendiri itu harus punya teori yang kuat dan wawasan yang luas. Sehingga nanti di saat dia memahami fenomena yang ada itu mampu dia rasa ingin tahunya akan lebih tinggi kayak gitu loh. Terus dia juga bisa menganalisis apa sih sebenarnya fenomena ini, hubungannya apa, terus apa yang harus dilakukan peneliti kayak gitu. Jadi mereka lebih kritis dalam melihat fenomena yang ada di lapangan kayak gitu. Dan sebentar, ini harus nampang wajahnya. Harus. Oh gitu. Soalnya lagi dalam keadaan tidak Nanti aku menampangkan wajah tapi nanti ya setelah materi karena ini masih ribet banget, Rek. Nah, kita lanjutkan ya. Terus peneliti juga selain untuk menganalisis, dia juga bisa memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti. Jadi nanti fenomena yang diteliti dapat lebih jelas dan memiliki makna kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah triangulasi, karena fenomena sosial, fenomena yang tampak di lapangan ini harus memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Jadi teknik pengumpulan datanya itu harus bersifat triangulasi kayak gitu. Apa sih triangulasi itu? Triangulasi itu sebenarnya pengumpulan data secara gabungan ya. Jadi bisa triangulasi sumber dari sumber-sumber yang ada triangulasi triangulasi yang dia sumber terus ada berdasarkan dokumentasi juga kayak gitu lah pokoknya. Jadi nanti dengan adanya triangulasi ini diharapkan itu bisa menjadi validasi. Jadi nggak hanya satu orang aja yang ngomong, kayak misalnya si A bilangnya C, terus yang si B bilangnya D. Nah itu kan tidak menunjukkan validasi. Tapi di saat nanti si A bilang C, B bilang D, terus yang C bilang A, berarti
ada validasi validasi informasi di situ kayak gitu loh. Jadi triangulasi itu untuk validasi aja biar nggak bias sih. Karena biasanya kalau cuma dari satu sumber takutnya adalah itu bias informasi. Kadang kan ada narasumber yang baik-baikin, ada yang nggak sesuai dengan kenyataan kayak gitu. Jadi nanti peneliti susah untuk kalau nggak ditriangulasi susah untuk lebih menganalisisnya kayak gitu. Kemudian ada induktif. Induktif ini terkait sama analisis data ya. Jadi induktif ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Kemudian nanti dari fakta-fakta itu jadi induktif itu kayak khusus ke umum. Jadi dia lebih ke hal-hal yang khusus-khusus dulu, baru nanti dikumpulkan menjadi hal yang umum kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada makna. Jadi metode kualitatif itu digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Jadi data ini juga harus mengandung sebuah makna dari data yang sebenarnya ini, data yang pasti dan punya nilai yang harus ditunjukkan di situ kayak gitu. Jadi penelitian kualitatif ini nggak menekankan generalisasi, tapi ditekankan pada maknanya. Jadi makna yang kita dapat, makna yang bisa kita ambil dari fenomena yang ada di lapangan seperti itu. Next. Kemudian untuk paradigmanya sendiri, sebenarnya kalau paradigmanya sendiri, kalau di buku itu adalah penelitian kualitatif itu bisa dikatakan sebagai metode postpositivisme. Karena kenapa postpositivisme? Karena yang metode positivisme itu ada di kuanti. Nah, kuali ini itu sebagai barunya gitu loh. Jadi lebih ke metode baru. Kalau metode kuanti kalau di buku dikatakan dia kan tradisional. Nah, untuk memperbaharuinya itu diciptakanlah metode kuanti. Makanya kenapa metode kenapa metode kuali itu disebut postpositivisme? Karena dia adalah metode yang diciptakan sesudah adanya metode kuanti kayak itu. Jadi memperbarui dari metode kuanti. Nah, di postpositivisme ini dia berlandaskan filsafat postpositivisme kayak gitu. Nah, postpositivisme ini dia berparadigma interpretif dan konstruktif. Di mana interpretif dan konstruktif ini memandang sebuah realitas sosial itu sebagai sesuatu yang utuh, nggak pecah-pecah, jadi nggak setengah-setengah. Itu jadi kayak fenomena, misalnya kita ke sebuah desa yang memiliki masalah pencemaran air kayak gitu. Nah, itu kita lihat secara utuh. Kenapa ada pencemaran air? Kita lihat sampai sumbernya, sampai akarnya kayak gitu. Kita nggak bisa lihat cuman ada pencemaran air. Ya udah kayak gitu. Kita nggak bisa lihat itu, tapi kita bisa lihat secara utuh kenapa fenomena itu terjadi kayak gitu sih. Terus kompleks, dinamis, penuh makna, sama hubungannya itu bersifat interaktif. Jadi nggak hanya satu arah tapi bisa interaktif. Kita di kuali bisa bebas menarik celah-celahnya kenapa ini terjadi, nggak kaku kayak gitu loh. Nggak kaku seperti kuanti kayak gitu. Kalau kuanti dia punya instrumen-instrumen yang sendiri-sendiri, tapi kuali instrumennya bisa difleksibel kayak gitu. Gitu sih. Selanjutnya mungkin pembahasan selanjutnya bisa dibahas oleh Bapak jadinya. Oleh Mas Yoga. Maaf ya Mas, itu bisa lebih jelasnya. Saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Mbak Niken. Kemudian kepada Mas Yoga, silakan Mas. Oke, baik. Suara saya jelas nggak, Denny? Jelas, Mas. Jelas ya? Ya.
Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh RSI kepada saya. Setelah kemarin minggu lalu ya kita ketemu di forum Catalyst Talk, dan saat ini kita ketemu di forum riset begitu. Dan masih nyambung sebenarnya teman-teman ketika kemarin kita membahas mengenai sitasi dan juga plagiasi, itu pun juga nantinya akan kita gunakan ketika kita belajar yang namanya riset atau penelitian gitu. Mungkin bisa di next, Denin. Ya, untuk pendekatan penelitian yang biasanya digunakan begitu ya teman-teman, di konteks akademisi biasanya yang digunakan adalah kalau nggak kualitatif, ya kuantitatif, dan juga gabungan dari keduanya, yaitu yang pertama mixed method atau pendekatan campuran gitu. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu lebih ke pendekatan penelitian kualitatif seperti itu. Dan saya juga bangga ke teman-teman karena teman-teman sudah mau belajar riset sejak awal begitu ya. Mungkin ada yang semester 2, 4 begitu ya, tapi sudah interest untuk belajar riset. Karena memang belajar riset ini menurut saya untuk kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya untuk mahasiswa tingkat akhir begitu, tetapi lebih baik dipersiapkan sejak awal begitu. Banyak begitu teman-teman saya yang karena saya mahasiswa akhir begitu ya, angkatan 2017 dan saat ini sedang berkecimpung di skripsi, banyak dari teman-teman saya ini yang akhirnya mengeluh telat begitu belajar riset begitu, dan sangat beruntung teman-teman yang sejak saat ini sudah belajar mengenai riset seperti itu. Dan yang ingin saya tekankan, biasanya kalau di RSC dulu ya saya itu lebih tertarik untuk lomba begitu karya tulis. Padahal riset juga nggak akan kalah dengan karya tulis begitu. Sekarang mahasiswa juga dituntut untuk bisa publikasi riset gitu, baik itu nanti melalui jurnal ataupun skripsi begitu ya teman-teman. Jadi untuk belajar riset ini menurut saya sesuatu hal yang sangat penting untuk teman-teman bisa pelajari sejak sekarang gitu. Sehingga nantinya ketika teman-teman sudah semester 7, semester 8 begitu, teman-teman nggak kaget, teman-teman nggak mendadak gitu belajarnya. Kan belajar riset juga nggak sehari 2 hari kan, butuh proses gitu sih. Oke, itu sedikit intro dari saya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Niken mengenai pengertian gitu ya teman-teman, pengertian ataupun paradigma dari penelitian kualitatif. Gampangannya teman-teman di sini sudah belajar mengenai pengenalannya dulu gitu. Sebenarnya penelitian kualitatif itu apa, kemudian paradigmanya apa, tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Niken. Dan pastinya untuk setiap penelitian, setiap pendekatan, baik itu kualitatif maupun mixed method, dia memiliki pengertian maupun karakteristik yang berbeda seperti itu. Lah, di sini saya kutip dari bukunya Pak Moleong begitu. Ini salah satu buku yang saya gunakan di skripsi saya juga, metode penelitian begitu. Selain biasanya yang jadi langganan adalah bukunya Pak Sugiono gitu ya. Buku yang biasanya digunakan juga itu bukunya Pak Moleong dan juga Creswell biasanya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan bukunya Pak Moleong mengenai karakteristik dari penelitian kualitatif itu sendiri, seperti itu. Yang pertama adalah karakteristik dari kualitatif ini, latarnya adalah alamiah, seperti itu teman-teman. Seperti yang diketahui bahwa latar dalam, misalkan nih teman-teman bahas mengenai cerita, latar itu kan tempat begitu ya teman-teman. Jadi tempat yang ada di penelitian kualitatif ini, dia bersifat alami, seperti itu. Dimaknai sebagai penelitian kualitatif ini menghendaki adanya suatu kenyataan-kenyataan yang utuh, seperti itu teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Niken mengenai latar alamiah ini ya teman-teman. Gampangannya gini, ketika teman-teman ingin melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, misalkan di sini Denin gitu, ingin melakukan penelitian dengan kualitatif. Topiknya adalah mengenai aktivitas mahasiswa kedokteran. Maka di sini Denin sebagai peneliti harus mengikuti mahasiswa kedokteran ini begitu dalam hal latarnya atau tempatnya begitu. Denin harus berkunjung ke ruang kuliahnya, kemudian laboratoriumnya, rumah sakit bahkan, dan juga tempat-tempat yang biasanya mereka gunakan untuk berkumpul begitu ya. Contohnya kafetaria. Sehingga data yang nantinya teman-teman dapatkan ini adalah data yang kompleks seperti itu. Jadi karakteristik pertama dari penelitian kualitatif ini adalah latarnya alamiah seperti itu. Sesuatu yang utuh yang tidak bisa dipisahkan.
ketika misalkan teman-teman ingin meneliti mengenai aktivitas petani, ya teman-teman harus ke ladang, ke sawah gitu, bertemu petaninya, terus melihat secara langsung bagaimana mereka melakukan cocok tanam seperti itu. Kemudian yang kedua dari penelitian kualitatif ini adalah manusia sebagai alat atau instrumen seperti itu. Lah, dalam penelitian kualitatif ini, ketika nanti teman-teman ingin mendapatkan data nih, misalkan topik teman-teman adalah mengenai pemberdayaan masyarakat gitu ya teman-teman, di mana itu adalah topik riset saya sih, biar nanti teman-teman lebih paham gitu. Teman-teman ingin meneliti mengenai fenomena pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, teman-teman pasti butuh data. Lah, untuk menggali data dalam penelitian kualitatif, yang harus teman-teman lakukan adalah dengan melakukan wawancara, seperti itu. Nah, untuk melakukan wawancara kan pasti butuh orang lain gitu ya untuk sebagai narasumber. Sehingga dikatakan dalam penelitian kualitatif ini peneliti itu sendiri kita gitu ya dan juga bantuan orang lain atau narasumber merupakan alat pengumpul data yang utama begitu. Yang utama dalam penelitian kualitatif ya orang itu seperti itu. Tinggal data-data yang lain misalkan data dari buku, jurnal itu adalah data pendukung seperti itu ya teman-teman. Kemudian disebutkan oleh Pak Moleong, jika bukan manusia, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Ini relate ketika misalkan nanti teman-teman ingin meneliti mengenai pemberdayaan petani seperti itu. Kemudian di sini teman-teman tidak melakukan wawancara terhadap petaninya, maka teman-teman akan kesusahan nanti mencari datanya seperti apa. Dan kunci data dari teman-teman hanya petani itu yang tahu kondisinya seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus bertemu begitu ya dengan orang yang bersangkutan sebagai narasumber ketika nanti teman-teman ingin mendapatkan data seperti itu. Sehingga sangat relate ketika Pak Mulyono mengatakan bahwasanya manusia ini sebagai alat atau instrumen penting dalam penelitian kualitatif seperti itu. Oke, next, Denin. Ya, yang ketiga adalah metode kualitatif. Nah, nantinya ini masih nyambung dengan yang tadi, teman-teman, ketika teman-teman memutuskan nih mau melakukan riset mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap petani, begitu ya. Yang bisa teman-teman lakukan dalam mengumpulkan data, selain tadi ya teman-teman ada wawancara, itu ada juga yang namanya observasi, wawancara, dan juga dokumentasi seperti itu. Saya jelaskan satu-satu. Biasanya ketika kita mau melakukan riset begitu ya teman-teman, tahap pertama yang kita lakukan dalam hal kita mengumpulkan data dalam kualitatif, kita bisa melakukan yang namanya observasi atau pra-riset seperti itu. Nah, observasi ini kita gunakan begitu untuk mengetahui atau untuk mengkonfirmasi apakah memang benar fenomena yang kita teliti itu ada di lapangan. Contohnya tadi saya di awal itu sudah ingin sekali melakukan riset terhadap pemberdayaan masyarakat bagi petani kopi. Itu riset saya untuk skripsi begitu. Nah, di awal saya harus melakukan observasi, saya harus mengecek nih di lapangan, benar nggak sih kalau di desa X ini itu memang ada yang namanya pemberdayaan masyarakat seperti itu. Banyak begitu ya teman-teman dari rekan saya yang satu angkatan ini banyak yang tidak melakukan observasi di awal seperti itu teman-teman. Jadi alhasil mereka sudah mengerjakan proposal, sudah kelar, tapi ketika mereka ingin terjun ke lapangan, ternyata fenomena yang mereka teliti itu nggak ada begitu. Atau sebenarnya ada, tetapi sudah tidak berlangsung seperti itu. Itu kan juga nggak bisa diteliti kan, begitu. Jadi untuk penelitian ini harus dicatat bahwasanya fenomena yang diteliti oleh teman-teman ini memang sesuatu yang memang ada begitu. Berbeda dengan karya tulis ya teman-teman. Mungkin bagi kalian yang sudah familiar dengan karya tulis, kalau karya tulis itu kan bisa berbentuk inovasi ya, inovasi dari kita begitu. Sesuatu yang sebenarnya belum ada pun kita bisa tulis begitu. Tetapi untuk yang namanya penelitian itu memang harus fenomenanya ada gitu. Jadi kita teliti fenomena itu seperti itu. Lah, setelah kita melakukan observasi, kita ngecek begitu di lokasi, oh ternyata ada fenomena pemberdayaan masyarakat gitu ya. Terus tahap yang kita lakukan selanjutnya untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara begitu. Tadi sudah dijelaskan singkat oleh Mbak Niken mengenai wawancara. Nanti ada banyak begitu ya teman-teman metode wawancara yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya wawancara yang biasanya digunakan di penelitian kualitatif ini adalah wawancara yang semi terstruktur. Jadi gampangannya teman-teman nanti dari rumah nih sudah menyiapkan
list-list pertanyaannya apa saja, tapi hanya list-list yang bersifat general. Dan nanti ketika teman-teman turun ke lapangan, teman-teman bisa mengembangkan tuh pertanyaannya, tapi masih sesuai dengan konteksnya yang ada di wawancara begitu. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut mengenai teknik wawancara dalam penelitian kualitatif seperti itu. Kemudian setelah wawancara, teman-teman juga bisa menggunakan data-data pendukung yang terbungkus dalam suatu hal yang bernama dokumentasi seperti itu. Dokumentasi ini dimaknai sebagai teman-teman bisa menggunakan dokumen-dokumen begitu ya yang berhubungan dengan riset. Contohnya ketika saya melakukan riset mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap petani misalkan, di sini saya menggunakan beberapa dokumen seperti jurnal-jurnal, kemudian peraturan perundangan, kemudian misalkan laporan skripsi, seperti itu juga boleh dimasukkan seperti itu. Kemudian masuk ke yang keempat, bahwasanya untuk penelitian kualitatif ini bersifat induktif. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Niken juga, singkat mengenai induktif. Jadi ketika nanti teman-teman ingin melakukan riset nih tentang kualitatif, teman-teman harus memaparkan fenomena yang ada itu secara khusus dan juga umum. Khusus dimaknai sebagai fenomena dan umum dimaknai sebagai teori. Ketika nanti teman-teman nih, misalkan menulis latar belakang nih dalam penelitian kualitatif, maka teman-teman harus berangkat dari suatu fenomena. Misalkan tadi saya, riset yang saya angkat adalah mengenai pemberdayaan masyarakat, di mana saya berangkat dari suatu fenomena kemiskinan, begitu. Kemiskinan yang ada di pedesaan, di mana sebenarnya masyarakat desa itu memiliki potensi terhadap pertanian seperti itu ya. Tetapi karena kurangnya pengetahuan, akhirnya sumber daya yang ada tidak bisa dimaksimalkan, sehingga butuh suatu usaha yang bernama pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu upaya untuk memberdayakan suatu masyarakat yang ada seperti itu, dari kondisi yang tidak berdaya menjadi berdaya. Jadi ada before after-nya seperti itu. Nah, itu kan dari pemaparan yang bersifat khusus atau fenomena dan nantinya berarah ke teori seperti itu. Berbeda dengan nanti misalkan teman-teman ingin melakukan penelitian kuantitatif seperti itu. Kalau kuantitatif itu berangkat dari suatu teori, dari umum ke khusus, biasanya dia deduktif seperti itu. Kalau kuantitatif dalam latar belakang gampangannya teman-teman pasti akan mengarah langsung ke teori begitu. Misalkan contoh dari penelitian kuanti, misalkan karena kuantitatif itu identik dengan namanya variabel ya teman-teman. Misalkan pengaruh motivasi kinerja terhadap kualitas pekerjaan seperti itu. Jadi nanti teman-teman nyari tuh pengaruh dari motivasi terhadap kualitas kinerja itu seperti apa. Dan ketika nanti di latar belakang, teman-teman langsung memaparkan mengenai kedua teori tadi seperti itu. Setelah teori baru nanti diikuti fenomena. Jadi lebih terbalik seperti itu daripada penelitian kualitatif seperti itu. Nantinya ketika teman-teman belajar keduanya gitu ya, antara kuali dan juga kuanti, pasti teman-teman bisa membedakan antara penelitian kuali dan juga kuanti. Gampangannya kalau di judul, kalau kuantitatif, kuanti ya teman-teman, kuantitatif itu diawali dengan kata pengaruh atau hubungan begitu. Pengaruh A terhadap B atau pengaruh X terhadap Y begitu, atau hubungan antara X terhadap Y atau hubungan A dan juga B begitu. Kalau kualitatif yang kita bahas hari ini, itu tidak terikat seperti itu. Memang fenomena yang ingin kita teliti adalah fenomena yang utuh seperti itu. Contohnya tadi, riset saya yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Kemudian masuk ke yang ciri kelima, bahwasanya untuk penelitian kualitatif ini dia adalah bersifat grounded teori begitu. Kalau teman-teman tertarik membaca bukunya Creswell, itu akan disebutkan di situ begitu ya mengenai grounded teori. Bahwasanya ketika teman-teman nanti sudah dapat data nih dari pengamatan, observasi tadi, wawancara sama dokumentasi, teman-teman setelah mengumpulkan data bisa menyusun data itu dan dari data-data yang teman-teman kumpulkan itu bisa mengarah ke suatu konsep atau teori. Sehingga sering dikatakan bahwasanya tujuan ataupun arah dari penelitian kualitatif ini adalah menciptakan atau membuat suatu konsep atau teori seperti itu. Sedangkan kuantitatif, kuanti ya teman-teman, itu adalah membuktikan teori seperti itu.
Contoh tadi kalau yang kuanti pengaruh motivasi terhadap kualitas kinerja, teman-teman nantinya di akhir hanya ingin melihat benar nggak sih kalau si motivasi ini berpengaruh terhadap kualitas, hanya membuktikan seperti itu. Tapi berbeda dengan kualitatif yang kita bahas hari ini. Kalau kualitatif, setelah teman-teman nanti dapat datanya, harapannya adalah teman-teman bisa membuat suatu konsep baru seperti itu. Contohnya dalam penelitian saya ini mengenai pemberdayaan masyarakat, setelah saya mengumpulkan banyak data begitu ya teman-teman, mengenai pemberdayaan masyarakat di daerah saya, katakanlah desa X seperti itu. Di akhir saya bisa membuat suatu konsep bahwasannya pemberdayaan masyarakat di desa X ini masih bisa dikatakan baik seperti itu. Baiknya dalam segi apa saja, kurangnya misalkan buruknya dalam segi apa saja begitu. Sehingga muncul suatu konsep baru begitu dalam pemberdayaan. Kemudian yang keenam adalah bersifat deskriptif. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan data dari observasi, wawancara maupun dokumen, data yang teman-teman kumpulkan ini akan berupa kata-kata atau gambar begitu ya. Deskripsi, narasi, kata-kata seperti itu. Dan bukan angka. Kalau angka nanti jatuhnya adalah ke kuantitatif seperti itu. Lah, data ini tadi bisa berasal dari naskah wawancara, kemudian catatan lapangan atau observasi tadi, foto, videotape, ataupun dokumen resmi lainnya, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman dapat data dari teman-teman ini, arahnya adalah berupa kata-kata atau deskripsi kata-kata seperti itu. Sehingga itu yang menjadi challenge tersendiri dalam penelitian kualitatif begitu. Banyak begitu ya teman-teman yang dari awal itu berpikir bahwa penelitian kualitatif itu lebih mudah daripada kuanti seperti itu ya. Banyak yang bilang seperti itu. Padahal menurut saya setiap jenis pendekatan penelitian itu ada challenge-nya masing-masing. Mungkin dalam penelitian kualitatif ini challenge-nya adalah di bagian analisis data karena berupa kata-kata. Kita dituntut untuk bisa menggambarkan kondisi yang ada di lapangan seperti apa dalam bentuk kata-kata seperti itu. Sedangkan kalau di kuanti itu kan berupa angka. Jadi ketika teman-teman dapat data berupa angka, challenge-nya adalah apakah data itu nantinya valid atau tidak seperti itu. Jadi ada semacam challenge-nya masing-masing seperti itu. Oke, next, Denin. Ya, yang ketujuh adalah lebih mementingkan proses daripada hasil. Tadi Mbak Niken sudah mention di awal bahwasanya untuk penelitian kualitatif ini arahnya adalah ke makna. Jadi benar banget. Tadi sudah saya sebutkan sedikit kalau yang kualitatif, contohnya tadi mengenai pemberdayaan masyarakat, di situ kita benar-benar terjun ke lapangan, kita melihat apa saja aktivitas petani dalam konteks pemberdayaan begitu ya. Terus nanti kita melihat kira-kira petani itu memang benar-benar sudah berdaya belum sih gitu. Step per stepnya itu berupa data. Itu adalah data begitu. Yang nantinya akan kita bahas di analisis data seperti itu. Jadi data dari penelitian kualitatif ini lebih ke step by step begitu. Berbeda dengan kuanti. Kalau kuanti teman-teman sudah menyebarkan kuesioner ya misalkan terus dapat data angka begitu. Akhirnya yang dilihat adalah hasilnya. Apakah hasilnya signifikan atau tidak begitu. Itu kalau kuanti. Kalau kuali tidak, kuali memang dari proses begitu. Hasilnya tidak terlalu penting apakah nanti pemberdayaannya sudah baik atau tidak misalkan begitu ya teman-teman. Tapi lebih penting ke step by step-nya begitu. Bagaimana masyarakat misalkan bisa berdaya, bagaimana masyarakat itu bisa berkembang dari yang awalnya 0 sampai di tahap saat ini di pemberdayaan itu misalkan sudah sampai tahap apa begitu. Kan kalau di pemberdayaan ada step by step-nya begitu. Jadi nanti kita melihat dari step proses by proses begitu. Kemudian dalam penelitian kualitatif ini juga ada yang bernama fokus penelitian atau batas penelitian seperti itu. Nah, fokus penelitian ini tujuannya adalah untuk membatasi studi agar nantinya riset yang kita lakukan itu tidak melebar begitu ya teman-teman. Contohnya di sini saya riset mengenai pemberdayaan masyarakat, di mana fokusnya adalah mengenai evaluasi pemberdayaan masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita belajar pemberdayaan itu kan ada yang istilahnya formulasi, implementasi dan juga evaluasi begitu. Ada 3 subpilar itu begitu.
Lah agar saya tidak melebar kemana-mana dan saya ingin lebih membahas mengenai evaluasinya, maka fokus penelitian saya adalah mengenai evaluasi pemberdayaan masyarakat. Sehingga ketika nanti teman-teman turun ke lapangan, pertanyaan teman-teman ke narasumber itu akan seputar evaluasi, tidak ke implementasi ataupun formulasi atau perencanaan seperti itu. Jadi akan sangat penting sekali kalau fokus penelitian ini teman-teman bisa pahami begitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 9 ini adalah adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Niken, bahwasanya ketika kita udah dapat data nih dari banyak orang, dari wawancara, dari dokumentasi, ataupun dari observasi, data yang sudah kita dapatkan ini harus dicek keabsahannya. Sah nggak sih data yang kita dapatkan ini gitu. Karena lagi-lagi dalam penelitian atau riset itu semuanya harus bersifat formal begitu ya teman-teman, harus dicek keabsahannya begitu. Teknik yang biasanya digunakan untuk mengecek keabsahan ini bernama triangulasi begitu teman-teman. Dan ragam dari triangulasi ini ada banyak begitu. Ada sumber, metode, penyidik dan juga teori. Biasanya ini akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Nanti teman-teman akan menggunakan teknik triangulasi model apa begitu. Kalau dalam penelitian saya ini saya menggunakan teknik triangulasi sumber dan juga metode seperti itu. Sumber yaitu saya mengecek dari satu sumber ke sumber yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Niken ya, kira-kira data yang kita dapatkan nih sah nggak sih gitu, bener nggak sih gitu. Saya cek dari orang satu bilang A misalkan, kemudian saya cek ke orang B bilang A, itu belum cukup teman-teman, minimal 3. Ke orang yang C, ketika orang C itu bilang A, maka data yang kita dapatkan ini sudah bisa dikatakan data yang sah atau jenuh seperti itu. Kemudian sumber, untuk yang metode, mohon maaf, tadi sumber, untuk yang metode, ada 3 tadi, ada wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Jadi nanti teman-teman harus bisa memadukan data yang teman-teman dapatkan ini, nggak cuma dari data wawancara, tapi memang juga dari data dokumentasi, atau dokumen-dokumen gitu, dan juga data dari observasi, data dari pengamatan kita langsung ke lapangan gitu. Saya menggunakan 2 metode ini seperti itu teman-teman, 2 metode triangulasi ini. Jadi nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Kemudian yang ke-10 yang paling penting menurut saya adalah desain dari penelitian kualitatif ini bersifat sementara atau fleksibel begitu teman-teman. Jadi mungkin saya cerita aja mengenai skripsi saya begitu ya teman-teman, prosesnya begitu. Di awal saya sudah menetapkan bahwasanya saya ingin membahas mengenai strategi pemberdayaan masyarakat sebenarnya teman-teman. Lebih ke strategi, lebih ke perencanaan seperti itu. Akan tetapi ketika saya turun ke lapangan ternyata pemberdayaan yang sudah dilakukan di desa X yang menjadi lokasi penelitian saya, ternyata itu sudah berlangsung sekitar 5 sampai 6 tahun. Dan akan lebih dapat maknanya, akan lebih dapat manfaat penelitiannya ketika saya mengetahui atau lebih fokusnya ke evaluasi, di mana evaluasi pemberdayaan ini tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh masyarakat ini atau masyarakat yang diberdayakan selama 6 tahun ini sudah mendapatkan manfaat dari adanya pemberdayaan seperti itu teman-teman. Jadi itu akan lebih dirasa manfaat penelitiannya, dan dari evaluasi ini kita juga bisa tahu celah mana saja kira-kira yang perlu diperbaiki dan celah mana saja yang perlu kira-kira ditingkatkan seperti itu. Mungkin kalau misalkan riset teman-teman atau tempat penelitian teman-teman misalkan memang mau pemberdayaan masyarakat dan memang sudah terbukti bahwa desa X misalkan memang berhasil dalam melakukan pemberdayaan, nah teman-teman mungkin bisa menggunakan fokusnya adalah strategi pemberdayaan seperti itu. Tapi karena memang di daerah saya ini memang masih diproses menuju berdaya begitu, belum bisa dikatakan memang benar-benar berdaya, karena 6 tahun untuk pemberdayaan ini masih tergolong singkat ya begitu ya teman-teman, untuk mengubah tatanan masyarakat dalam kurun waktu 6 tahun itu masih terlalu pendek seperti itu. Jadi saya dan juga dosen saya lebih fokus untuk melihat evaluasinya seperti itu teman-teman. Jadi desainnya itu bersifat sementara, nggak saklek gitu. Berbeda dengan kuanti begitu teman-teman. Kalau kuanti, ketika teman-teman ingin meneliti tadi mengenai pengaruh motivasi terhadap kualitas, ya memang itu begitu teman-teman. Dari awal ya memang itu. Tapi kalau kuali, teman-teman harus terjun ke lapangan dulu, harus tahu dulu
bisa jadi proposal teman-teman nanti berubah lagi gitu. Seiring berjalannya waktu berubah lagi, apalagi teman-teman sudah terjun ke lapangan dan fenomena yang teman-teman teliti itu nggak ada gitu. Itu banyak sih terjadi di teman-teman saya di angkatan gitu, dan mau nggak mau dia harus merubah penelitiannya atau merubah topiknya atau tempat penelitiannya misalkan seperti itu. Karena lagi-lagi di penelitian itu memang fenomena yang harus ada begitu. Tidak seperti karya tulis ilmiah seperti itu. Next, Danin. Ya, mungkin biar teman-teman lebih jelas begitu, di sini saya akan menampilkan sekilas mengenai skripsi saya bisa share ke teman-teman, karena alhamdulillah sudah selesai begitu, tetapi saya tidak bisa menampilkan secara keseluruhan, karena masih belum dipublikasi begitu teman-teman. Jadi judul dari skripsi saya ini adalah mengenai evaluasi pemberdayaan petani kopi berbasis pentahelix, di mana tadi di judul penelitian kualitatif ini lebih bersifat utuh begitu. Di mana topik yang ingin saya teliti adalah mengenai pemberdayaan masyarakat, khususnya petani kopi, dan fokusnya adalah dievaluasi seperti itu. Berbeda nanti ketika teman-teman ingin melakukan riset kuanti, tadi sudah saya jelaskan kalau kuanti lebih ke dua variabel, pengaruh X terhadap Y biasanya seperti itu. Dan di judul biasanya setiap dosen itu juga meminta kebaruan judul atau kebaruan disiplin teori yang bisa ditampilkan di judul agar judul itu lebih menarik seperti itu. Nah, dalam hal ini saya menggunakan teori pentahelix, di mana teori pentahelix ini adalah teori kolaborasi pemerintah dalam melakukan suatu program gitu. Jadi saat ini ketika teman-teman nih dari administrasi publik belajar mengenai kolaboratif governance misalkan, saat ini pemerintah dalam menjalankan program itu biasanya nggak sendiri, tapi dibantu oleh aktor-aktor yang lain. Kalau governance itu pemerintah berkolaborasi dengan sektor private atau swasta dan juga community atau komunitas begitu. Tetapi kalau di pentahelix ini lebih dari tiga elemen, yaitu ada tambahan elemen akademisi dan juga media seperti itu. Lah, pas banget di daerah saya ini, di lokasi penelitian yang saya gunakan ini, di sana memang benar-benar ada 5 aktor yang terlibat bareng-bareng untuk melakukan pemberdayaan. Tetapi mereka belum mengenal istilah pentahelix itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian saya bungkus dalam sebuah teori, ternyata untuk 5 aktor ini ada yang namanya teori atau konsep pentahelix seperti itu. Kemudian next, Danin. Lah, secara keseluruhan untuk penelitian kualitatif itu terdiri dari 5 bab. Ini mungkin lebih ke sekilas aja ya teman-teman, dari tiap babnya nantinya ngapain aja atau isinya apa aja gitu. Nah, nanti teman-teman contohnya di bab 1 pendahuluan, teman-teman akan ada latar belakang gitu ya, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan juga sistematika pembahasan gitu. Kemudian nanti di tinjauan pustaka ini berisi mengenai teori-teori yang memang teman-teman gunakan tuh untuk mensupport dari atau sebagai landasan gitu ya teman-teman, sebagai landasan dalam riset teman-teman gitu. Di sini saya menggunakan beberapa teori seperti teori administrasi publik, kemudian saya turunkan ke administrasi pembangunan, kemudian saya turunkan ke teori pembangunan, teori pemberdayaan masyarakat, baru masuk ke konsep sinergitas pentahelix. Jadi kayak semacam dari grand teori atau teori utama, teori besarnya apa begitu. Tetapi ini lagi-lagi beda-beda ya, tergantung dosen pembimbing teman-teman juga. Ada dosen yang menghendaki langsung ke teori utama. Jadi nanti langsung dipangkas teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat dan model sinergitas pentahelix misalkan seperti itu. Tapi kalau dosen saya dan yang memang saya inginkan adalah sesuai dengan grand teorinya seperti itu. Kemudian biasanya dalam tinjauan pustaka ini juga ada yang namanya penelitian terdahulu. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya nih yang sudah dilakukan orang-orang terkait evaluasi pemberdayaan ini saya gunakan gitu teman-teman dalam penelitian ini, di mana tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah sebagai acuan, sebagai pandangan kita sebagai peneliti, dan juga kita dituntut untuk
beda gitu ya dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, agar penelitian yang kita lakukan ini bisa dikatakan original gitu. Itu kalau tinjauan pustaka seperti itu. Kemudian next, Denin. Ya, yang ketiga adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian ini, untuk kualitatif, untuk kuantitatif, dan juga campuran, itu biasanya berbeda, walaupun nggak berbeda 100%, begitu teman-teman. Tapi biasanya berbeda, seperti itu. Dalam metode penelitian kualitatif ini nanti pasti akan ada kelas tersendiri begitu ya teman-teman yang membahas mengenai MedPen ini, karena ini akan lebih rigid jika dijelaskan saat ini, butuh penjelasan yang lebih detail seperti itu. Nanti akan berisi seperti jenis penelitian, kemudian lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen, metode analisis data, sampai uji keabsahan data gitu. Di mana setiap sub ini harus dijelaskan secara detail dan sesuai dengan topik teman-teman gitu. Kemudian yang terakhir, next ini, yaitu ada bab 4 dan juga bab 5. Bab 4 ini adalah hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, inilah challenge di penelitian kualitatif, kita dituntut untuk bisa menggambarkan secara komprehensif begitu ya teman-teman, secara komprehensif mengenai data-data yang sudah kita dapatkan tadi gitu. Dari wawancara, dari pengamatan atau observasi, dan juga dari dokumentasi seperti itu. Di bab 4 ini kita dituntut untuk bisa menarasikan dalam sebuah data yang kompleks seperti itu. Nantinya akan berisi mengenai gambaran lokasi, kemudian penyajian data dan juga analisis data gitu. Kemudian masuk ke bab terakhir, penutup. Di bab penutup ini akan berisi mengenai kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan terhadap riset kita apa saja, dan juga saran yang bisa kita berikan untuk untuk perbaikan. Misalkan tadi pemberdayaan masyarakat tadi, kira-kira saran yang bisa kita berikan apa saja ya ke pemerintah daerah misalkan, atau ke petani itu sendiri, agar pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lebih baik lagi, seperti itu.